Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi ke tutorial kali ini. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bisa untuk proses add data ya. Jadi ketika kita masukkan ini, dayanya berapa, tarifnya berapa, ketika di-submit, dia akan lari ke halaman tarif. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk aksi untuk update data ya. Ini ketika diupdate nanti tampilannya sama kayak begini, dia akan ke ini tinggal kita ganti, nanti ada edit data tarif. Nah, ini tapi sudah muncul dayanya berapa, tarifnya berapa. Nah, nanti ketika kita ubah salah satunya, kita submit, datanya yang di sini nanti akan berubah seperti itu. Oke, kita langsung saja. Yang pertama mungkin kita akan buat ini dulu, rootnya terlebih dahulu. Nah, kini kita buka rootnya terlebih dahulu. Untuk dia kan sama kayak tadi ya, sama kayak si add tarif. Jadi ini kita copy saja terlebih dahulu. Copy, paste. Nah, untuk tampilannya di sini add tarifnya kita copy, kita paste di view. Nah, ini kan sama ya, dot copy, tapi ini kita ganti, kita rename. Gantinya itu menjadi edit tarif gitu ya. Edit tarif.let.php, kurang lebih seperti itu. Nah, kita edit dulu di sini. Nah, ini adalah edit tarif. Edit tarif, ini juga sama edit tarif. Oke, kita save. Nah, kita jalanin, coba bisa nggak sih? Kita jalanin, sini adalah edit tarif. Oke, kita lihat lagi. Kita masih nonton. Oh, ini masih edit tarif ya. Kita edit. Kita ubah jadi edit tarif. Nah, di sini sudah bisa ya. Oke, kita ubah dulu data-datanya. Ini adalah tambah data ya. Nah, makanya itu kita ubah. Kita ke edit tarif. Nah, ini ada kata-kata tambahnya, tinggal diubah ya. Ini jadi edit. Nah, oke. Lalu di bagian yang kanan ini kan home, ini ke tarif, ini kita seharusnya edit tarif ya. Nah, ini kita ganti di bagian baris ke-14. Itu saja edit tarif. Kayak begini. Oke, coba kita save, kita refresh. Nah, sudah berubah ya. Ini edit tarif, di sini edit tarif juga. Oke, sekarang bagaimana caranya? Tadi kan kita masukkannya kan dari URL ya. Nah, kita bagaimana kalau misalkan dari aksi yang ini kita mau klik update, maka dia akan otomatis larinya ke edit tarif. Nah, caranya adalah kita buka dulu file tampilan ini. Tampilannya di mana sih? Tampilannya itu kita lihat tampilan di tarif.let.php ya, seperti itu ya. Nah, kita cari tombol update. Pencarian aja di sini. Update. Karena kan ini panjang ya. Ada kurang lebih ada 60 baris. Nah, kalau nyari satu-satu lama, jadi tinggal Ctrl F saja. Ctrl F, cari update. Update. Nah, ini dia cuman ada satu pencarian. Satu of satu, seperti itu. Nah, ini ya. Dia itu tombol update, seperti itu. Nah, di sini sebelumnya itu ngarahnya kayak tarif. Tinggal diganti aja. Jadi ke edit tarif. Seperti ini. Oke, kita save. Kita coba refresh. Nah, ini kita edit. Nah, larinya ke edit ya, seperti itu. Nah, tapi di sini datanya dia belum muncul. Bagaimana cara munculin data? Oke, untuk memunculkan data berarti kita harus buat prosesnya. Ingat proses di mana? Ya, proses itu letaknya di controller. Berarti kita buka dulu controllernya, yaitu tarif controller di sini. Oke, di sini kita akan membuat sebuah proses untuk menampilkan kan sebelumnya kan untuk menampilkan semua kayak begini. Nah, tapi kita ingin menampilkan secara satuan. Karena kita kalau misalkan update itu kan nggak mungkin di sini tampilnya semuanya. Jadi tampilnya itu data yang spesifik aja, data yang mau kita edit. Nah, itu gimana caranya? Caranya adalah
pada show atau pada edit, ini nggak apa-apa, mau yang mana aja bebas. Nah, di sini dia ada parameter ID nantinya ya, biar dia tangkapnya spesifik seperti itu ya. Jadi contoh, kita mau nampilin data dari KTP si Anu. Nah, kan kita kan nggak tahu nih namanya Anu itu ada banyak. Jadi ada Anu A, Anu B, Anu C, Anu T. Nah, itu kan banyak sekali. Pokoknya seperti itu contohnya ya. Nah, tapi kalau mau spesifik ke Anu yang pertama gimana caranya? Nah, caranya itu dia harus ada ID. Nah, kalau di KTP itu harus ada NIK, nomor induk KTP, seperti itu. Misalkan nomor induk KTP sekian, nah baru data-datanya akan muncul, namanya siapa, alamatnya siapa, nah seperti itu. Nah, ini juga harus spesifik, harus yang ibaratnya primary key lah, seperti itu. Nah, dia akan tampil data-datanya. Oke, untuk seperti itu, kita select satuan yang spesifik, caranya adalah seperti ini. Kita buat dulu $data, sama dengan kita panggil si tarifnya, tarif modelnya ya, karena dia yang menjadi penghubung antara database dengan Laravel ya. Titik dua kali kita berikan di sini where. Yang masih ingat rumus SQL where ya, where ID-nya. Nah, kita select bintang from tarif di mana ID-nya sama dengan $ID atau parameter yang nanti akan dikirim ya. $ID seperti ini. Terus kita tambahkan first. Seperti ini cukup. Oke, first ini apa? First ini dia mengambil data yang pertama. Jadi ini kita ini aja. Mengambil data tarif yang ID-nya sesuai dengan parameter. Seperti itu. Nah, first mengambil data pertama seperti itu. Nah, ini boleh ditulis, boleh juga enggak. Tapi usahakan sih ditulis nanti biar bisa murojaah juga nanti. Jadi bisa ngeliat-liat lagi kalau mau belajar, oh ini apa sih first, oh ini first, oh ini apa, oh jadi kegunaannya untuk ini, seperti itu. Ini adalah komentar, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini kita cek dulu if else ya, kita harus memberikan if else atau kondisi ya. Kondisi jika ada datanya itu bagaimana kodenya. Jadi cukup seperti ini aja ya. Jadi kalau ada datanya gimana sih? Oke. Tapi kalau nggak ada datanya, di sini kita akan kembalikan. Kembalikannya kita kasih abort saja. Abort. Abortnya itu 404. Coba pakai kutip seperti ini. Kita coba dulu ya nanti ya. Jadi ini abort ini untuk mengalihkan ke page 404 atau halaman not found atau tidak ditemukan seperti itu. Jadi kalau ID-nya ini salah, jadi dia akan dialihkan ke halaman 404. Nah, biasanya kan kalau di website-website kayak begitu ya. Kalau misalnya kita cari sesuatu yang linknya bukan dia daftarkan, nah maka dia akan tulisannya 404. Gimana sih contohnya kalau di Laravel? Oke, kita lihat misalkan harga. Harga ini kan dia nggak ada di root ya. Coba kita enter. Nah, maka nanti akan tampilannya seperti ini. 404 not found, seperti itu. Oke, ini kalau nggak ada datanya. Tapi kalau ada datanya gimana? Kalau ada datanya, dia akan menampilkan datanya dong. Yaitu return view-nya dulu deh. Mana tadi? Nah, ini kita copy aja. Return view. Nah, return view kita alihkan atau kita tampilannya adalah si edit tarif. Edit tarif. Nah, dia tetap membawa data seperti ini. Oke, kalau sudah kita save. Nah, kita mau buat si show ini berjalan di root atau ketika kita menjalankan si edit tarif, dia itu menjalankan proses si show ini supaya dia dapetin data yang spesifik. Gimana caranya? Caranya adalah ini kan sebelumnya kita cuma return ke edit tarif doang. Nanti kita ganti.
Nah, ini kita hapus. Jadi seperti ini. Nah, ini ya kita copy aja ke di atasnya. Nah, edit tarif ini dia di tarif controller atau proses tarif yang fungsinya adalah nama fungsinya apa tadi? Nama fungsinya adalah show ya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat barang-barang di sini untuk menggunakan si show ini, yaitu harus ada peralatan yang dibutuhkan. Peralatan yang dibutuhkan adalah ID. Dia ini harus menyertakan ID, Mbak. Nah, bagaimana cara menyertakan ID di sini di rootnya? Nah, itu adalah kita di sini kita kasih garis miring kembali. Nah, ini kita kasih kurung perawal. Di sini kita tulis $ID seperti ini. Jadi nanti di URL kita itu harus ada edit tarif garis miring 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya seperti itu. Harus ada seperti itunya. Kalau misalkan seperti ini nanti not found atau enggak kalau tarifnya misalkan diasal-asalin seperti itu, nah maka hasilnya not found seperti itu. Kita coba. Ini kita save terlebih dahulu. Nah, ya, karena ini sudah berubah, kita coba dulu aja. Ini nggak bisa lagi nanti. Ya, di sini nampaknya terjadi sebuah error. Katanya untuk edit tarif ini dia harus memerlukan ID seperti itu ya. Nah, oke, kita buka file si ini ya, tarif.blade.php. Nah, di sini pada update-nya atau tombol update-nya yang tadi udah kita perbarui ya linknya, ini kita tambahkan koma. Kenapa kita tambahkan koma? Karena di sini dia memerlukan ID seperti itu untuk mengaksesnya. Jadi di sini kita tulis $ID sama dengan $item atau yang diambil dari perulangan ya, ID seperti ini. Kita save, kita coba refresh kembali. Nah, dia sudah bisa ya. Nah, ini sudah ada ya, edit 1, 2, 3, 4. Seperti ini ya, dia sudah ada. Nah, kita coba klik salah satu, misalkan ini yang ini ya. Nah, ini dia masih not found. Kita coba lihat kenapa masih not found seperti itu ya. Oke, sekarang coba kita tes apakah sudah bisa ya. Ini udah ada ya. Edit tarif 1, 2, 3, 4. Oke, kita update. Oke, di sini kayak masih not found, berarti ada codingan yang salah. Kita cek terlebih dahulu, coba di webnya ya. Apakah sudah benar? Oh ya, di sininya ini nggak usah pakai dolar, jadi cukup ID aja seperti ini. Kita save dan coba kita jalankan lagi ya. Nah, di sini dia sudah bisa, tapi di sininya itu controllernya mana tadi itu? Kita cek dulu. Oh, di webnya ini salah tadi. Nah, coba kita refresh lagi. Nah, di sini sudah mengarah ke edit ya. Edit data tarif seperti itu. Nah, ini di sini sudah ada, tapi di sini yang masalah adalah di bagian daya listrik sama ininya belum ada. Nah, gimana caranya untuk masukin daya listrik sama ini? Oke, untuk masukin daya listrik sama ini, berarti kita harus memasukkan di dalam tampilannya. Dalam tampilannya gimana sih? Nah, di sini ya. Tarif.blade bukan di edit tarifnya. Nah, seperti ini. Ini berarti di bagian sininya daya input di bagian inputnya ya. Ini berarti kita harus tambahkan value. Biasanya kan kayak begitu ya. Kalau di dalam HTML itu kalau mau memberikan sebuah isi kita harus tambahkan value. Misalkan di sini daya. Karena dia tipe teks berarti coba daya ini ya. Nah, ketika kita refresh, maka sini ada tulisan daya seperti itu. Nah, berarti kita harus ngisi di sini. Ngisinya apa? Ngisinya itu adalah seperti ini. Nah, kita panggil tadi kan di tarif controller itu dia akan ngirim sebuah data. Nah, di sini kita tulis data. Langsung aja pakai kayak begini, kita tulis yang di database apa sih namanya?
Oh, yang di database adalah di sini adalah daya seperti itu. Berarti di sini tulis daya. Dari data daya. Nah, ini berarti juga ditulis seperti itu. Tambahkan value, kita copy saja. Nah, di sini kita ganti adalah tarif per kWh. Tarif. Nah, ini udah di sampingnya. Copy aja. Nah, seperti ini. Ini seharusnya kalau kita refresh dia udah ada datanya ya. Nah, dia sudah ada datanya ya, 450 dan di sini 900. Kita cek yang lain. Nah, di sini udah ada 1300 sama 1345. Oke. Berarti untuk editnya dia sudah bisa. Nah, sekarang tinggal klik di sini, klik update. Gimana sih caranya biar diklik dia langsung ke update otomatis data-datanya. Oke, untuk seperti itu berarti di sini kita harus buat lagi buat post seperti ini ya, kayak save ya. Jadi kita copy, kita paste di sini. Ini nggak apa-apa ya, satu baris saja gitu ya. Nah, ini kita ganti jadi update tarif aja ya. Update tarif. Di sini juga update tarif. Nah, ini functionnya nanti kita atau fungsinya kita ganti adalah update. Nah, untuk update dia biar dia itu kan membutuhkan spesifik ya sama kayak yang atasnya. Nah, berarti di sini kita akan tulis ID-nya. Loh, ini kenapa kok butuh ID? Nah, bayangkan ya, kita kan mau edit nih satu data. Nah, terus tiba-tiba kita nggak tahu nih data apa sih yang mau kita ubah. Kita misalkan di kelurahan, kita mau edit nama orang jadi Laravel contohnya. Nah, ketika ditanya apa tuh, kita kita nanya ke salah satu orang, ini yang mau diganti namanya jadi Laravel siapa? Nggak ada yang jawab. Nah, kalau misalkan nggak ada yang jawab, dia akan keubah semuanya. Jadi KTP semua yang ada di kelurahan itu akan berubah namanya jadi Laravel seperti itu. Nah, tapi kalau spesifik pas ditanya, oh ini siapa yang mau diubah nama jadi Laravel? Oh ini yang nicknya bla 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 bla. Nah, maka dia akan update-nya itu secara spesifik ya, atau secara dia sendiri seperti itu. Makanya di sini harus menentukan sebuah ID. Nah, di sini juga ketika kita lihat di bagian update, nah di sini dia juga membutuhkan sebuah ID seperti itu. Makanya kita harus menggunakan ID. Oke, di sini langkah-langkahnya gimana sih caranya? Oke, langkah-langkahnya itu sama kayak tadi, kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Pengecekan terlebih dahulu, apakah ID yang dikirim ini ada datanya apa enggak, seperti itu. Nah, kalau sudah dia ada datanya, maka kita akan panggil, sini ada $data strip kayak gini, panah ya, buat panah, daya. Nah, kita akan gantikan isi dari variabel yang ada di sini dengan variabel yang baru. Jadi ini kan data yang kita dapatkan dari database. Nah, kita akan mengganti dengan data yang didapatkan dari si input ini. Nah, caranya gimana? Nah, di sini tinggal kita tulis request. Nah, request ini yang kita dapatkan atau semuanya yang dikirimkan ke dalam proses. Seperti itu kita dapat tampung di dalam variabel request. Nah, ini tadi namanya apa sih? Kita lihat. Namanya adalah daya dan ini tarif per kWh. Nah, berarti di sini tulis daya. Oke, kita copy lagi, paste. Nah, di sini tinggal kita ganti tarif per kWh. Oke, jadi seperti ini. Oke, kalau sudah kita perbarui nih data-datanya yang ada di dalam variabel ini, kan ini kan nggak bisa langsung otomatis di mana tuh di database langsung ke ubah datanya. Nah, itu enggak. Jadi di sini kita buat sebuah variabel aja, result data atau result aja ya gitu ya, hasil ya. Jadi hasilnya itu adalah $data save seperti ini. Jadi perubahan datanya itu kita save. Nah, terus kita kasih if lagi, if else, biar dia secure ya. Nah, di sini kita berikan jika prosesnya berhasil, maka dia akan menampilkan atau ke redirect ya. Hapus saja.
ke redirect. Ke redirect tadi yang mana sih? Nah, tinggal kita lihat atasnya ya. Redirect, ada nggak redirect? Nah, ini ada ya. Kita copy. Error ketinggalan. Gak apa-apa. Nah, ini kita tulis R. Nah, jadi dia kalau misalkan dia berhasil, dia akan kembali lagi nih ke dalam si tarif. Nah, tapi kalau gagal, kita kasih abort aja lagi. Abortnya samain aja ya, not found aja gitu ya. Oke, jadi kalau dia misalkan gagal, ada yang salah dengan proses penyimpanan ini, pokoknya dia akan dilarikan ke dalam 404 seperti itu. Oke, jadi prosesnya seperti itu. Jadi ini bisa ditulis dalam komentar ya. Jadi ini pengecekan lagi. Pengecekan nggak bisa ditulis deh. Nah, ini merubah data yang sudah didapatkan dari database menjadi data yang didapatkan dari input di website. Nah, kayak begini. Jadi merubah data yang sudah ada dari database yang didapat menjadi data yang didapat dari input di website seperti itu. Nah, ini proses menyimpan atau memperbaharui data yang sudah ada di database seperti itu. Nah, ini pengecekan, tinggal tentu saja ini pengecekan jika berhasil terubah, maka akan kembali ke halaman tarif. Nah, jika tidak, dia akan lari ke halaman 404. Seperti itu. Oke, kita coba jalankan. Nah, tapi ini kan kita harus buat root-nya terlebih dahulu ya. Root-nya tadi ini kan udah kita buat. Berarti tinggal kita eksekusi. Eksekusinya di mana? Eksekusinya di form ya. Kalau kalian pernah belajar form, dia itu ada yang namanya metode. Kita lihat metodenya adalah post. Metodenya itu ibaratnya kayak kita ngirim inilah, ngirim paket lah. Nah, kita itu mau ngirim paketnya itu mau pakai kurir apa? Kurir JNE, JNT, si cepat atau yang lain-lain lah, pokoknya seperti itu. Kita pilih dulu metode pengirimannya pakai kurir apa, seperti itu. Action adalah alamat yang dituju itu mau di mana sih, seperti itu. Alamatnya ini kan ke save tarif. Salah alamat yang mau kita tuju adalah si update tarif. Nah, berarti di sini kita pastekan. Nah, sama kayak tadi, di sini kan butuh ID. Berarti di sini kita harus kasih koma $ID sama dengan $data ID seperti itu. Oke, kalau sudah coba kita save, kita jalankan. Misalkan yang mau kita ubah yang ini ya, tarifnya 900 ini kegedean harganya, kita mau turunin. Jadi Rp100 aja per KWH-nya. Kita submit, kita coba ya. Oke, di sini ada yang kurang nih kayaknya, tarif per KW. Nah, ada yang kurang. Jadi kita lihat kesalahannya itu pada apa? Nah, update tarif. Jadi ada proses yang salah ya. Tarif per KW. Seperti itu. Jadi kita cek dulu tarif per KW itu di mana. Nah, ini ya tarif per KW ya, aturan tarif per KWH. Ini ya juga ini juga tarif per KWH. Oke, save. Coba kita jalankan lagi. Ini kita langsung submit aja ya. Nah, ketika kita submit, dia langsung berubah. Yang tadinya 900 berubah jadi 100 seperti itu. Kita coba lagi. Ini yang 900 kita update. Harganya adalah 500 contoh. Kita submit. Nah, dia sudah berhasil ya. Berarti sini sudah balik lagi ke angka 500 seperti itu. Oke, yang terakhir mungkin
di tutorial ini, ketika kita klik update, nah di sini gambarnya kan pada hilang. Nah, karena dia URL-nya dia berbeda. Nah, bagaimana caranya biar gambarnya itu nggak hilang? Oke, di sini kita ke Visual Studio Code. Nah, kita buka folder resource atau folder tampilan. Kita pilih yang dashboard.blade.php. Nah, di sini karena dia gambar, nah kita langsung cari aja tagnya apa sih. Nah, di sini kita dapat menulisnya image ya, IMG, tag IMG seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa mengubah direktorinya karena dia direktorinya bakalan berubah ketika dia ada ID-nya seperti itu ya. Oke, untuk itu ininya kita dapat tambahkan seperti yang atas ya. Yang atas kan di sini ada URL, URL kene ya. Ini bisa kita copy aja kayak begini, copy. Nah, kalau sudah di copy di sininya nanti kita paste di image. Nah, mana sih tadi image IMG. Nah, tapi sebelum kita paste, kita ini dulu aja ya. Kita kalau kita cari image tadi kan ada banyak ya. Nah, tadi dulu. Nah, ini kan ada 5 ya. Kita mau daripada satu-satu, kita langsung aja semuanya ya. Kita ubah si image tersebut. Jadi nggak usah repot-repot lagi ngubahnya satu-satu seperti itu. Nah, untuk mengubahnya langsung banyak, ini kita blok dulu aja nih dari IMG sampai SRC atau di baris ke 85, cari aja. Nah, di blok seperti ini dari IMG dari tag IMG sampai kutip 2 di sini. Nah, ini kontrol pencet Ctrl plus H seperti ini. Nah, ini kita pastein dulu gini. Nah, ini kita blok copy, kita pastein di sini. Jadi sehabis yang kayak begini harus ada tambahan URL seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba refresh all, caranya di sini. Refresh all itu di sebelah kanan. Kita klik. Nah, maka dia akan error semuanya. Kenapa error? Karena di sini tag pembuka, tag pembuka. Nah, ini tag pembuka, kurung-kurung pembuka semuanya, tapi nggak ada kurung penutupnya. Seperti itu, makanya dia katanya error. Oke, kita lakukan hal yang sama lagi untuk memberikan penutupnya. Jadi di sini ALT kita blok dari kutip 2 sampai ALT, kita pencet lagi Ctrl H. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah dapat, nah ini kita tinggal tambahkan lagi. Tutup kutip 1 dulu, kutip 1, tutup kurung yang ini. Lalu tutup kurung awal seperti ini. Kita berikan ini yang kita cut lagi. Oke, kita copy paste. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita refresh all. Nah, maka dia sudah tidak ada error lagi ya. Nah, kita save. Kita coba lihat. Kita refresh. Oke, di sini sudah ada yang A-nya, tapi yang sini masih belum ada. Oke, kita cek dulu. Nih kayak ada yang salah nih. Oh, nah ini dia nih, katanya ada yang salah nih. Coba kita cari ya. Berarti dia itu kesalahannya di mana tuh? User 2 160 kali 160 kita cari. Yang 160 kali 160. Oke. Nah, ini nampaknya ada yang kesalahan ya. Jadi dia ALT-nya itu nggak sesuai dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan sehabis SRC ini dia langsung ALT. Nah, tapi kalau ini dia langsung masuknya ke kelas. Jadi ini bisa kita cut saja ya. Cut, paste. Nah, kayak begini. Save. Nah, kita coba jalanin lagi. Nah, sudah ada ya. Oke. Oke, jadi sekian untuk tutorial kali ini. Kalau misalkan ketinggalan atau mau copy paste itu bisa ke link GitHub-nya yaitu pkl github.com /pklsmpmq /sercom. Nah, ini tinggal dilihat aja ketinggalannya di bagian mana, seperti itu ya. Oke, untuk penjelasan kali ini
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.